Ketemu lagi dengan saya, yaitu salah satu mantan pejuang aslam, GERD dan juga anxiety. Cara menyembuhkan aslam, GERD dan juga anxiety, langkah ketiga. Jadi bagi teman-teman yang belum melihat langkah 1 dan langkah 2, sebaiknya teman-teman menyimak dulu langkah 1 dan langkah 2. Dan langkah ketiga ini sebenarnya kalau menurut saya sebenarnya pola pikir teman-teman. Yang ketiga ini sebenarnya pola pikir. Cuman karena kita memiliki anxiety yang lumayan, yang munculnya tiba-tiba, jadi langkah ketiga saya memilih pola makan dulu dibenerin. Dan simpelnya gini, kita harus menjaga jangan sampai kelaparan teman-teman, jangan sampai perut kita kosong. Dan kita makan bukan berdasarkan lapar atau tidak lapar, tapi kita makan berdasarkan jam. Teman-teman bisa memakai 5 kali sehari atau bisa memakai 4 kali sehari, senyamannya teman-teman. Dan itu kita rutinkan teman-teman, jamnya itu kita tetapkan. Ya walaupun nggak tepat-tepat banget nggak apa-apa, cuman di sekitaran situ jamnya, jam makannya itu di sekitaran itu, jangan sampai kejauhan, teman-teman. Karena itu nanti menjadi yang paling dasar menurut saya teman-teman. Karena nanti kalau kita telat makan, yang ada kita tidak bisa fokus. Karena ketika perut kita kosong ataupun kelaparan, terus tiba-tiba anxiety kita muncul, itu rasanya 2 kali lipat teman-teman. Rasa nggak enaknya 2 kali lipat. Dan setelah itu pasti teman-teman lebih cemas lagi, lebih panik lagi. Jadi untuk mengatasi itu kita jaga jam makan kita, jangan sampai kita kelaparan ataupun telat makan. Itu pondasi awal menurut saya teman-teman. Dan juga yang harus sangat diperhatikan adalah kita harus men-stop makanan apapun yang membuat kita semakin kambuh. Kita harus men-stop total kalau bisa teman-teman. Kalau nggak bisa ya sangat kita kurangi banyak pokoknya teman-teman. Sebisa mungkin kita tekan, kita minimalisir makanan yang membuat kita semakin kambuh. Karena kalau kita nggak men-stop makanan yang membuat kita kambuh, ya langkah berikutnya pun juga akan percuma teman-teman. Karena kita akan kambuh-kambuh lagi karena kita nggak men-stop makanan yang membuat kita kambuh. Jadi itu saya taruh di langkah ketiga dan memang menurut saya sangat penting sekali teman-teman. Kalau kita nggak men-stop makanan yang membuat kita kambuh, maka kita akan ribet teman-teman. Langkah berikutnya itu kita akan ribet, akan kelelahan, akan kecapean, akan kepayahan. Jadi pondasi penting, kita harus men-stop total makanan yang membuat kita kambuh. Dan makanan yang membuat kita kambuh itu teman-teman bisa mempelajari sendiri, bisa langsung mempraktekkan atau bisa menjajal, mencoba teman-teman. Teman-teman bisa mencoba sendiri ataupun bisa melihat di YouTube makanan pantangan aslam, GERD dan juga anxiety itu sudah sangat banyak sekali. Dan saya juga sudah membuat beberapa video tentang pantangan makanan. Teman-teman bisa menyimak itu dan juga harus bisa mencari tahu sendiri karena setiap orang itu pantangannya beda-beda teman-teman. Cuman saya membuatnya yang kemarin itu pantangan yang sangat umum, hampir semua orang itu memantangnya. Dan juga tugas teman-teman itu mempelajari mana yang membuat kambuh, mana yang membuat justru semakin sembuh. Dan itu harus di awal, langkah ketiga. Karena gini, teori canggih kayak apapun, cara-cara yang canggih, terapi-terapi yang sangat canggih juga, kalau kita tidak men-stop makanan yang membuat kita kambuh, ya menurut saya percuma teman-teman. Kita hanya dapat capek doang. Menurut saya sangat buang-buang waktu. Jadi sebelum kita melakukan terapi-terapi atau teori-teori yang canggih itu, kita harus selesai dulu di langkah ketiga, yaitu men-stop makanan yang membuat kita kambuh. Dan itu kita pelajari, kita menyimak-nyimak dari YouTube dan kita pelajari sendiri. Saya kira itu, selalu ingat satu hal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.